Baiklah, berjumpa lagi untuk pelajaran matematika peminatan kelas 11. Kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang rumus jumlah dan selisih trigonometri. Adapun peta konsepnya, yang pertama kita akan belajar tentang rumus trigonometri jumlah dan selisih dari dua sudut, kemudian rumus trigonometri sudut rangkap, dan rumus perkalian dan penjumlahan dari bentuk trigonometri. Namun sebelum itu, mari kita mengingat kembali tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di sini kita punya hipotenusa. Hipotenusa itu adalah nama lain dari sisi miring pada segitiga siku-siku. Kemudian ada sisi samping dan sisi depan. Sisi samping ini ialah kita tentukan berdasarkan sudut A. Sementara sisi depan itu berada di depan dari sudut A. Sehingga jika kita ingin mencari nilai sin A, itu sama dengan panjang dari sisi depan per hipotenusanya atau sisi miringnya. Kemudian untuk cos A itu ialah samping atau panjang dari sisi samping per panjang dari sisi miring, sementara tangan A itu sama dengan panjang dari sisi depan per panjang dari sisi samping, atau bisa kita nyatakan bahwa tan A itu sama dengan sin A per cos A. Berikutnya, silakan kalian ingat kembali sudut-sudut istimewa yang berada pada kisaran 0 derajat sampai dengan 360 derajat beserta nilai-nilai trigonometrinya. Misalkan yang pertama itu ada sin 0 derajat itu sama dengan 0, sin 30 derajat itu sama dengan setengah, sin 45 derajat itu setengah akar 2, dan seterusnya ya. Silahkan perhatikan pada tabel berikut ini. Kalian harus ingat nilai pada kuadran mana saja untuk nilai trigonometri yang nantinya bernilai positif ataupun negatif, seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar tentang rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Untuk yang pertama kita akan membahas rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut. Di sini kita misalkan punya dua buah sudut, yaitu sudut A dan sudut B. Kita akan mencari nilai daripada kosinus jumlah dari dua sudut A dan B maupun selisih atau rumus kosinus dari selisih sudut A dan B. Yang pertama, cos A tambah B itu sama dengan cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Kemudian yang kedua, cos A kurang B itu sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Nah, kenapa kita belajar tentang cara menentukan nilai kosinus dari jumlah dan selisih dua sudut? Terkadang kita pasti akan menemukan permasalahan di mana kita dituntut untuk menentukan nilai trigonometri dari suatu sudut. Namun sudut tersebut bukanlah sudut istimewa ya. Bukanlah sudut istimewa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang mana jika kita ingin mencari sudut istimewa di antara 0 sampai 360 derajat itu ada sudut istimewa berupa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan seterusnya. Namun, di sini jika kita ingin mencari
nilai trigonometri dari suatu sudut namun dia bukan sudut istimewa, sedangkan dia merupakan jumlah ataupun selisih dari dua sudut istimewa, kita bisa gunakan rumus ini. Seperti contoh, perhatikan contoh 1, kita diarahkan untuk mencari nilai dari cos 15 derajat. Cos 15 derajat, kita ketahui bahwa 15 derajat itu merupakan sudut yang nilainya bisa kita nyatakan dengan cos 45 derajat dikurangi 30 derajat. Kenapa di sini kita memilih 45 derajat dikurangi 30 derajat? Karena kedua sudut ini, sudut 45 derajat dan 30 derajat itu merupakan sudut yang istimewa. Sehingga di sini kita bisa nyatakan bahwa 45 derajat itu adalah sudut A, sementara 30 derajat itu ialah sudut B. Sehingga kita akan mencari nilai dari cos 45 derajat dikurangi 30 derajat ini. Kita dapatkan cos, kalau sesuai rumus maka cos A kurang B itu sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Maka di sini kita dapatkan cos A itu tadi nilainya adalah 45 derajat, maka cos 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah sin 45 derajat kali sin 30 derajat. Ini sama dengan setengah akar 2 dikali cos 30 derajat, kita ketahui hasilnya setengah akar 3 ditambah sin 45 derajat itu hasilnya juga setengah akar 2 kali sin 30 derajat itu setengah. Perhatikan di sini kita akan mengalihkan antara bilangan rasionalnya dengan bilangan rasionalnya, sementara bilangan irasionalnya kita kalikan juga dengan bilangan irasional. Sehingga di sini setengah dikali setengah itu sama dengan 1/4. Kemudian akar 2 dikali akar 3 itu sama dengan akar 6. Ditambah setengah dikali setengah itu hasilnya 1/4. Akar 2 tetap ya, karena tidak ada bilangan irasional yang menjadi pasangannya. Sehingga hasilnya adalah 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Ini kita bisa nyatakan dengan 1/4 dikali dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. Jadi 1/4 di sini dia kita keluarkan sehingga menjadi 1/4 dikali dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. Kita lanjut ke contoh soal 2. Selanjutnya kita akan belajar rumus sinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Diketahui kita punya sin A tambah B itu sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Sementara sin A kurang B itu sama dengan sin A kali cos B dikurangi cos A kali sin B. Untuk lebih jelasnya mari kita kerjakan contoh soal 2. Tentukan nilai dari sin 105 derajat. Kira-kira jika kalian punya sudut 105 derajat, itu kita bisa nyatakan sebagai penjumlahan dua sudut istimewa. Bisa juga kita nyatakan sebagai selisih dari dua sudut istimewa. Misalkan untuk penjumlahan dua sudut istimewa, maka sin 105 derajat itu sama dengan sin 60 derajat ditambah 45 derajat. Sementara jika kita ingin nyatakan sebagai selisih dari dua sudut istimewa, maka sin 105 derajat itu sama dengan sin 150 derajat dikurangi 45 derajat. Kalian bisa pakai yang mana saja, bisa kalian gunakan sin 60 derajat tambah 45 derajat, bisa kalian gunakan juga
sin 150 derajat dikurangi 45 derajat, karena kedua cara ini akan menghasilkan jawaban yang sama jika kalian melakukan perhitungan dengan benar. Baiklah, yang pertama kita akan kerjakan untuk sin 60 derajat tambah 45 derajat. Di sini A, di sini B, maka ini sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B sama dengan sin 60 derajat ditambah cos 45 derajat ditambah cos 60 derajat kali sin 45 derajat. Hasilnya adalah setengah akar 3 dikali setengah akar 2 ditambah cos 60 derajat itu adalah setengah dikali sin 45 derajat itu setengah akar 2. Hasilnya adalah setengah dikali setengah itu 1/4, akar 3 dikali akar 2 itu akar 6 ditambah setengah dikali setengah itu 1/4 kali akar 2. Kita keluarkan 1/4 menjadi 1/4 kurung akar 6 ditambah akar 2. Kemudian kita akan coba cara ini untuk selisih dua sudut. Ini sama dengan sin 150 derajat kali cos 45 derajat dikurangi cos 150 derajat kali sin 45 derajat. Sin 150 derajat itu kita ketahui hasilnya adalah setengah, kemudian cos 45 derajat itu setengah akar 2 dikurangi cos 150 derajat itu ialah negatif setengah akar 3, kemudian dikali sin 45 derajat itu setengah akar 2. Hasilnya adalah 1/4 akar 2 dikurangi negatif 1/4 akar 6. Negatif dan negatif bertemu, kita lebur menjadi positif, sehingga 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6 sama dengan 1/4 dikali akar 2 ditambah akar 6. Silakan perhatikan hasilnya apakah sama? Ya, sama ya. Jadi kalian bisa gunakan penjumlahan dua sudut istimewa ataupun selisih dua sudut istimewa. Selanjutnya kita akan bahas tentang rumus jumlah dan selisih pada tangen. Untuk rumus tangen jumlah dan selisih dua sudut, yang pertama tangen A tambah B itu sama dengan tan A tambah tan B per 1 dikurangi tan A kali tangen B. Sementara tangen A kurang B itu sama dengan tangen A dikurangi tangen B per 1 tambah tangen A kali tangen B. Perbedaannya di sini, perhatikan bahwa di sini jika dia tambah maka di sini juga tambah. Sementara penyebutnya itu kurang. Sementara untuk selisihnya tangan A kurang B di sini tanda kurang, maka pembilangnya tanda kurang dan penyebutnya tanda tambah. Ya, itu saja ciri khasnya supaya kalian mudah mengingatnya. Langsung saja kita bahas ke contoh soal. Tentukan nilai dari tangan 15 derajat. Tangan 15 derajat itu jika kita nyatakan sebagai penjumlahan atau selisih dari dua sudut istimewa, tangan 15 derajat sama dengan tangan 45 derajat dikurangi 30 derajat. Atau untuk lebih mudahnya bisa kalian nyatakan dengan tangan 60 derajat dikurangi 45 derajat. Maka ini sama dengan A-nya kita peroleh itu 60 derajat, sementara B-nya ialah 45 derajat.
Kemudian kita lakukan perhitungan, maka kita dapat tangan A kurang tangan B per 1 ditambah tangan A kali tangan B. Maka di sini kita dapatkan tangan 60 derajat dikurangi tangan 45 derajat per 1 ditambah tangan 60 derajat kali tangan 45 derajat. Kita dapatkan hasilnya itu sama dengan tangan 60 derajat itu adalah akar 3 dikurangi tangan 45 derajat itu 1 per 1 ditambah tangan 60 derajat itu akar 3 dikali tangan 45 derajat itu 1. Sehingga kita dapatkan akar 3 dikurangi 1 per 1 ditambah akar 3. Agar penyebutnya tidak berupa bilangan irasional, maka kita kalikan penyebut atau pecahan ini dengan bentuk sekawan dari penyebutnya, yaitu 1 dikurangi akar 3 per 1 dikurangi akar 3. Hasilnya di sini ialah untuk akar 3 dikurangi 1 dikali 1 kurang akar 3, ini pada penyebutnya ya. Kita bisa lakukan perkalian. Akar 3 dikali 1 itu sama dengan akar 3. Kemudian akar 3 dikali negatif akar 3 itu hasilnya adalah negatif 3. Negatif 1 dikali 1 itu hasilnya negatif 1. Sementara negatif 1 dikali negatif 3 itu hasilnya adalah positif akar 3. Maka ini hasilnya adalah 2 akar 3 ya. Kita dapat dari mana? Dari akar 3 ditambah akar 3 itu 2 akar 3. Sementara negatif 3 kurangi 1 itu negatif 4. Sehingga di sini kita dapatkan perkalian pembilangnya itu sama dengan 2 akar 3 dikurangi 4 per 1 tambah akar 3 dikali 1 dikurangi akar 3 itu hasilnya adalah 1 dikurangi 3. Kita dapat dari mana? Perhatikan. 1 tambah akar 3 dikali 1 kurang akar 3. 1 dikali 1 itu 1. 1 dikali negatif akar 3 itu negatif akar 3. Negatif akar 3 dikali 1 itu positif akar 3 dikali 1 itu positif akar 3. Sementara positif akar 3 dikali negatif akar 3 itu negatif 3. Ini habis ya. Negatif akar 3 tambah akar 3 itu 0. Maka kita dapatkan 1 dikurangi 3. Maka kita dapatkan 2 akar 3 dikurangi 4 per negatif 2. Ini sama dengan 2 akar 3 per negatif 2 dikurangi 4 per negatif 2 sama dengan, kita sederhanakan, ini menjadi negatif akar 3 dikurangi negatif 2 sama dengan negatif akar 3 ditambah 2 atau 2 dikurangi akar 3.